Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam pelajaran bahasa Arab di kelas 4. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, hari ini kita akan belajar tentang al-qawaid atau tata bahasa. Apa sih yang akan kita pelajari pada hari ini? Kita akan belajar qawaid tentang ad-dhamir atau kata ganti, anak. Ya. Di sini kita akan belajar tentang 5 kata ganti atau dhamir, anak-anak. Yang pertama ada dhamir ana. Ana artinya saya. Kemudian dhamir yang kedua anta, artinya kamu laki-laki. Kemudian yang ketiga anti, artinya kamu perempuan. Kemudian yang keempat dhamir huwa, artinya dia laki-laki. Kemudian yang kelima hiya, artinya dia perempuan. Baik anak-anak, sebelum mempelajari dhamir lebih lanjut, ada beberapa penjelasan yang perlu Ustadz sampaikan. Yang pertama diantaranya ini anak-anak. Di dalam bahasa Arab dikenal ada 2 jenis kata, yaitu yang pertama kata yang berjenis laki-laki atau mudzakkar. Kemudian yang kedua kata yang berjenis perempuan atau muannas. Kata yang berjenis perempuan atau muannas biasanya ditandai dengan adanya tak marbutoh. Jadi tak yang seperti ini atau seperti ini di akhirnya. Contoh kata tilmizatun. Jadi kata tilmizatun ini termasuk kata yang berjenis perempuan, anak-anak, atau muannas. Tandanya ini di akhirnya ini ada tak marbutohnya. Nah ini ya, tak seperti ini. Ini namanya tak marbutoh. Jadi kata yang di akhirnya ada tak marbutohnya seperti ini disebut dengan kata yang berjenis perempuan atau muannas. Contoh lagi kata madrasatun. Kata madrasatun di akhirnya ini terdapat tak marbutoh. Maka kata madrasatun ini disebut dengan kata yang berjenis perempuan atau muannas. Kemudian contoh yang lain, kata ustadzatun. Kata ustadzatun ini termasuk kata yang berjenis perempuan atau muannas. Tandanya di akhirnya ada tak marbutohnya. Ya, itu anak-anak mungkin sebelum melanjutkan ke dhamir, anak-anak perlu memahami kata yang berjenis laki-laki atau mudzakkar dan kata yang berjenis perempuan atau muannas. Jadi di sini ada contohnya kata yang berjenis perempuan. Seperti itu ya anak-anak. Kita lanjutkan. Kembali ke dhamir anak-anak atau kata ganti. Di sini peruntukannya untuk dhamir ana. Untuk dhamir ana kita gunakan untuk kata yang berjenis mudzakkar. Bisa juga kita gunakan untuk kata yang berjenis muannas, anak-anak. Contohnya ana tilmidun. Jadi
Jadi ana di sini kita gunakan untuk kata yang berjenis mudzakkar. Bisa juga ana kita gunakan untuk kata yang berjenis muannas. Seperti ana tilmizatun. Ana tilmizatun. Jadi ana di sini kita gunakan untuk kata tilmizatun yang berjenis muannas atau perempuan. Tandanya di sini ada tak marbutohnya. Kemudian dhamir anta anak-anak peruntukannya atau kita gunakan untuk kata yang berjenis mudzakkar atau laki-laki saja anak-anak. Jadi kata anta ini diperuntukkan untuk kata yang berjenis mudzakkar. Contohnya anta ustadzun. Anta ustadzun. Kemudian yang ketiga dhamir anti. Dhamir anti ini kita peruntukkan hanya untuk kata yang berjenis muannas anak-anak. Jadi kalau anti kita gunakan hanya untuk kata yang berjenis muannas. Contohnya anti ustadzatun. Anti ustadzatun. Jadi anti ini khusus untuk diperuntukkan untuk kata yang berjenis muannas atau kata yang mengikuti anti harus berjenis muannas. Contohnya ini anti ustadzatun. Di sini ada tak marbutohnya, berarti ustadzatun ini muannas atau perempuan. Kemudian yang keempat ada dhamir huwa. Huwa kita gunakan untuk kata yang berjenis mudzakkar. Contohnya huwa tilmizun. Huwa tilmizun. Jadi huwa hanya untuk kata yang berjenis mudzakkar atau kata yang mengikuti huwa harus berjenis mudzakkar atau laki-laki. Kemudian untuk dhamir hiya diperuntukkan untuk kata yang berjenis muannas atau perempuan. Contohnya hiya tilmizatun. Hiya tilmizatun. Jadi hiya di sini diperuntukkan untuk kata yang berjenis perempuan. Jadi kalau hiya hanya untuk kata yang berjenis perempuan atau hanya diikuti oleh kata yang berjenis perempuan. Contohnya ini hiya tilmizatun. Demikian anak-anak, kita lanjutkan untuk keterangan selanjutnya. Nah, dalam penggunaannya dhamir ada yang terpisah dan ada yang tersambung dengan kata yang mengikutinya. Jadi, dhamir yang terpisah dengan kata yang mengikutinya disebut dengan adz-dhamirul munfasil atau dhamir munfasil. Jadi munfasil itu terpisah. Sedangkan dhamir yang tersambung dengan kata yang mengikutinya disebut dengan adz-dhamirul muttasil atau dhamir muttasil. Muttasil itu tersambung. Demikian anak-anak ya. Jadi dhamir ada dua, ada yang terpisah disebut dengan adz-dhamirul munfasilu. Kemudian ada dhamir yang tersambung dengan kata yang mengikutinya atau disebut dengan adz-dhamirul muttasil atau dhamir muttasil. Kita lanjutkan ya. Di sini perbedaan antara dhamir munfasil dan dhamir muttasil. Nah, di sini ada dhamir munfasil. Ana. Ana tadi artinya saya. Kemudian anta artinya kamu laki-laki. Anti kamu perempuan. Huwa dia laki-laki. Hiya dia perempuan. Nah, sedangkan ini adalah contoh dhamir muttasil anak-anak. Dhamir yang nanti akan tersambung dengan kalimat yang mengikutinya.
Contohnya i, artinya ku. Kemudian ka, artinya mu, tapi untuk laki-laki. Ada lagi ki, artinya mu untuk perempuan. Hu, artinya nya untuk laki-laki. Ha, artinya nya untuk perempuan. Jadi di sini yang ini ana, anta, anti, huwa, hiya, ini adalah contoh dhamir munfasil, dhamir yang pisah dengan kata yang mengikutinya. Sedangkan yang di sini ada i, ka, ki, hu, dan ha. Ini adalah contoh dhamir muttasil, dhamir yang tersambung dengan kata yang mengikutinya. Biar lebih jelas lagi, mari kita ikuti penjelasan berikutnya, anak-anak. Nah, di sini ada contoh dan arti dhamir munfasil dan dhamir muttasil. Di sini nama dhamirnya adalah dhamir munfasil, ana. Seperti anak-anak ketahui, ana bisa kita gunakan untuk jenis kata yang mudzakkar atau muannas. Di sini contohnya anak-anak, ana tilmidun. Ana tilmidun. Ana tilmidatun. Ana tilmidun artinya saya murid laki-laki. Jadi ana sama tilmidun ini terpisah, tidak sambung anak-anak. Jadi ana ini disebut dengan dhamir munfasil, yang terpisah atau tidak tersambung dengan kata yang mengikutinya. Di sini dalam hal ini tilmidun. Di sini ada lagi ana tilmidatun. Saya murid perempuan. Jadi antara ana dan kata tilmidatun ini terpisah, tidak sambung. Makanya disebut dengan ad-dhamirul munfasil, dhamir yang pisah. Kemudian contoh lagi yang dhamir munfasil, contohnya dhamir munfasilnya anta. Contoh seperti anak-anak ketahui bahwa anta hanya diperuntukkan untuk kata yang berjenis laki-laki. Anta ustadzun. Contohnya anta ustadzun. Artinya kamu guru laki-laki. Kemudian dhamir munfasil yang ketiga, anti. Contohnya anti tilmidatun. Anti tilmidatun. Jadi anti hanya kita peruntukkan untuk yang berjenis muannas atau perempuan. Dan anti sama kalimat sesudahnya ini terpisah. Makanya disebut dhamir munfasil. Anti tilmidatun. Kamu murid perempuan. Kemudian huwa. Huwa Ahmadu. Atau bisa kita baca huwa Ahmad. Dia Ahmad. Seperti anak-anak ketahui bahwa huwa diperuntukkan untuk mudzakkar. Ahmad ini adalah mudzakkar. Sudah maklum, sudah jelas bahwa yang namanya Ahmad itu pasti laki-laki. Makanya huwa kita gabungkan dengan yang mudzakkar. Dan huwa sama kata yang mengikutinya ini terpisah. Makanya huwa disebut dengan ad-dhamirul munfasil. Huwa disebut dengan ad-dhamirul munfasil. Dhamir yang terpisah dengan kata yang mengikutinya. Kemudian yang kelima, dhamir munfasil yang kelima adalah hiya. Contohnya hiya Khadijatu. Atau kita wakafkan hiya Khadijah. Artinya dia Khadijah. Antara hiya dengan Khadijah ini terpisah. Karenanya hiya disebut dengan ad-dhamirul munfasil, dhamir yang pisah. Baik, itu anak-anak sekilas penjelasan tentang dhamir munfasil. Sekarang kita lihat dhamir muttasil.
dhamir yang tersambung dengan kata yang mengikutinya. Contohnya, ana kalau kita sambungkan dhamir ana ini menjadi i seperti ini, menjadi contohnya baiti. Di sini ada contoh baiti. Baiti artinya rumahku. Kemudian dhamir muttasil yang kedua adalah ka. Seperti anak-anak ketahui di penjelasan sebelumnya, ka artinya mu untuk laki-laki. Contohnya dhamir muttasil ka adalah baituka. Jadi antara baitu dan ka, dhamir ka ini tersambung anak-anak. Jadi tidak terpisah, tersambung. Beda dengan ini, anta ustadun, anta sendiri, ustadun sendiri. Ini pisah, namanya munfasil. Kalau baituka, antara baitu dan ka, ini tersambung. Makanya disebut dengan ad-dhamirul muttasil. Ad-dhamirul muttasil. Atau dhamir yang tersambung. Kemudian dhamir muttasil selanjutnya adalah ki. Di penjelasan sebelumnya, ki artinya kamu, artinya mu perempuan. Contoh dalam kalimat atau contoh dalam bahasa Arabnya adalah baituki. Baituki artinya rumahmu. Mu-nya adalah untuk anak perempuan. Mu-nya untuk anak perempuan. Baituki. Kemudian ada hu, dhamir muttasil hu. Contoh dalam kalimat baituhu. Baituhu artinya rumahnya laki-laki. Jadi nya di sini adalah anak laki-laki atau jenis kalimat yang muzakkar atau laki-laki. Rumahnya, nya di sini adalah untuk jenis kata yang muzakkar. Kemudian dhamir muttasil yang nomor 5 adalah ha. Contoh dalam kalimat baituha. Baituha artinya rumahnya. Nya di sini adalah untuk perempuan atau kata yang berjenis perempuan atau muannas. Jadi seperti itu anak-anak. Ada dhamir munfasil, ada dhamir muttasil. Ya. Demikian anak-anak apa yang bisa Ustadz sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada guna dan manfaatnya, kemudian bisa anak-anak pahami dengan bagus. Syukron ala ihtimamikum. Ilal liqa fi fursatil ukhra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.